Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya berkesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tafsir Tarbawi pada kesempatan kali ini, yaitu pada ayat ke-7, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Salawat beriringkan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa taqun ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal mash'aril harami wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Shadaqallahul adzim. Baiklah, itu tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 197. Yang pertama, Al-Hajju artinya haji, Ashhurun bulan-bulan, Ma'lumatun dimaklumi, Faman maka barang siapa, Farada menetapkan atau niatnya, Fihinna di dalamnya, Al-Hajja berhaji, Fala maka tidak boleh, Rafatha bercampur dengan istri, Wala dan tidak boleh, Fusuqa berbuat fasik, Wala dan tidak boleh, Jidala bertengkar, Fi di dalam, Al-Hajji masa mengerjakan haji, Wama dan apa, Taf'alu kalian mengerjakan, Min dari, Khairin kebaikan, Ya'lamhu niscaya mengetahuinya Allah, Ya'lamhu Allah niscaya Allah mengetahuinya, Wa tazawwadu dan berbekallah kamu, fa inna maka sesungguhnya, khaira sebaik-baik, az-zadi bekal, at-taqwa takwa, wattaquni dan bertakwalah kamu dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal. Jika diartikan seluruhnya, yaitu
yaitu arti surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafaz, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya terjemahan arti perkata ayat 198. Laisa, tidak ada, alaikum, atas kalian, junahun, dosa, an, untuk tabtagu, kamu mencari, fadlan, karunia, min, dari, rabbikum, Tuhan kalian, faida, maka apabila, afattum, kamu telah bertolak, min, dari, arafatin, arafah, fadhkuru, maka berzikirlah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, inda, di sisi, al-masy'ari, al-harami, haram, wadhkuruhu, dan berzikirlah kepadanya, kama, sebagaimana, hadakum, dia telah memberi petunjuk kepadamu, wa'in, dan sungguh, kuntum, kalian adalah, min, dari, qablihi, sebelumnya, lamina, sungguh, dari atau termasuk, dhalin, orang-orang yang sesat. Jika diartikan seluruhnya, surat ayat 198 ini, yaitu bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Itulah tadi terjemahan arti perkata dari surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tafsir atau penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Yang pertama, pada ayat ini dijelaskan bahwa ibadah haji itu telah ditentukan waktunya pada bulan-bulan yang telah dimaklumkan atau yang telah ditetapkan, yaitu ada 3 bulan yang tepatnya, yaitu 2 bulan 10 hari, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan sampai pada malam 9 Zulhijjah. Jadi 3 bulan ini maksudnya yaitu 2 bulan penuh, yaitu pada bulan Syawal, selanjutnya pada bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pada bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Inilah masa mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ibadah haji, sebelum masuknya bulan Zulhijjah. Pelaksanaan yang utamanya yaitu pada waktu yang telah ditentukan, pada saat misalnya waktu wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, dan tidak boleh setelah terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Bulan ini adalah bulan yang dihormati, yang di dalamnya tidak boleh terjadi peperangan dan melakukan dosa-dosa besar. Selanjutnya barang siapa yang telah menetapkan ibadah haji pada bulan itu, maka tidak boleh berbuat rafas. Selanjutnya, barang siapa yang telah menetapkan ibadah haji pada bulan itu, maka tidak boleh berbuat nafas atau hubungan suami istri, dan tidak boleh berbuat fasik. Kemudian tidak boleh melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Hal ini berbeda dengan diskusi yang untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah.
Dan apapun yang kamu lakukan yang berupa kebaikan, Allah akan mengetahuinya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu, atau dalam waktu mengerjakannya, seluruh kebaikan-kebaikan itu Allah telah mengetahuinya dan ditetapkan, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan orang yang melakukan ibadah haji tersebut. Maka persiapkanlah perbekalan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Di sini kata-kata berbekallah maksudnya adalah mempersiapkan apa saja yang kita perlukan dalam melaksanakan ibadah haji. Misalnya bekal uang, tenaga, dan juga kesehatan kita perlu kita persiapkan sebelum melaksanakan ibadah haji. Hal ini dipersiapkan sebelum jauh hari sebelum kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan juga pada bulan-bulan Syawal dan Zulqa'dah, maka itu perbekalan kita sudah siap. Dan juga selanjutnya pada bulan Arafah, pada bulan Zulhijjah, kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bekal yang paling utama itu ialah takwa. Di sini dijelaskan apakah bekal tersebut materi maupun non materi. Hal ini perlu dipersiapkan sebelumnya agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Akan tetapi janganlah berbekal dengan berlebih-lebihan sehingga memberatkan diri dan mencakup pelaksanaan ibadah haji. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Bekal yang baik itu adalah bekal spiritual yang non materi. Bekal ini misalnya ilmu pengetahuan yang sesuatu didasarkan dengan ketakwaan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai ulil albab. Di sini dijelaskan bahwa ulil albab ini ialah orang yang berakal. Maksud dari ulil albab ini adalah orang yang memiliki akal murni dan tidak terselubungi oleh kulit. Maksudnya tidak terselubungi oleh perbuatan-perbuatan yang fasik. Maksudnya kulit ini adalah ide yang melahirkan kekacauan berpikir dan hal-hal yang merusak pikirannya, dan hendak hal-hal ini terbebas dari segala yang mengganggu pikirannya. Misalnya ada suatu kepentingan tertentu yang membuat yang benar itu bisa menjadi salah. Jadi mereka tidak terbelenggu oleh nafsu kebinatangan atau dikuasai oleh ajaran yang hanya berfokus pada kepentingan dunia saja, sehingga akalnya itu bisa menghasilkan pemikiran yang tidak menyimpang dari kebenaran. Dan inilah maksud dari maka bertakwalah kamu kepada Allah, wahai ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Selanjutnya, tidak ada dosa atas kamu mencari karunia atas Tuhanmu. Di sini ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji itu kita bisa mencari karunia Allah dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji tersebut. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka kemudian berzikirlah kamu untuk mengingat Allah. Bertolak di sini maksudnya meninggalkan Arafah. Ayat ini berisi tentang dua persinggahan untuk banyak berzikir. Pertama tentang wukuf di padang Arafah yang dilaksanakan pada siang setelah zuhur sampai pada malam hari. Ini adalah rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua di Muzdalifah pada waktu malam sampai siang hari. Itu adalah wajib walaupun hanya sekejap. Dan apabila ditinggalkan maka ia harus membayar dam atau denda. Berzikir di sini di Masy'aril Haram, yaitu bukit Quzah di Muzdalifah. Berzikirlah kepada Allah sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepadamu. Selanjutnya, sungguh kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat. Jadi sebelum Islam datang, pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh umat manusia adalah suatu hal yang salah dilakukan, seperti menggantung-gantung atau meletakkan berhala di sekitar Ka'bah. Dan ketika melaksanakan tawaf, orang yang sebelum Islam datang melaksanakannya dengan tidak berpakaian atau telanjang, dan mereka tidak menyembah Allah.
Dari penjelasan tafsir ini dapat kita simpulkan yang berkenaan dengan pendidikan. Ayat ini berisikan tentang pendidikan ibadah-ibadah makdah, yaitu ibadah haji. Dan kemudian pada ayat ini menjelaskan tentang waktu melaksanaan ibadah haji. Kemudian juga ayat ini mendidik kita kepada bagaimana pelaksanaannya. Misalnya menghindarkan segala hal yang merusak pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kemudian pelaksanaan itu melaksanakan wukuf di Padang Arafah dan berzikir di Muzdalifah. Dan juga sebelumnya dijelaskan tentang persiapan ibadah haji, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan selanjutnya pelaksanaan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ditetapkan di sini yaitu persiapan rohani. Dan juga persiapan rohani ini yang seperti dijelaskan pada ayat, yaitu sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Mungkin itu saja penjelasan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.